SD Negeri 22 Patilan, yaitu Bapak Ramli SPD NPD. Beliau adalah pimpinan di sini dan akan melakukan wawancara terkait dengan kasus-kasus atau merupakan dilema etika atau rujukan moral. Apakah Bapak sekiranya ada waktu untuk siap saya Oke, baik Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dahulu pasti akan saya analisis ini kasus baik dilema etika maupun dilema moral. Nah, kita harus melihat dulu bagaimana kita benar atau salah, termasuk juga benar lawan benar. Saya akan menentukan apa latar belakangnya. Ini juga menyangkut masalah pribadi masyarakat, rasa keadilan, dan harus memikirkan juga kesediaan jangka dan pajak. Nah, dilema seperti itu bahwa kalau di dalamnya umpamanya ada dilema etika umpamanya, maka kita melihat daripada persoalan itu, kalau bagaimanalah kita menyelesaikan bersama kita di dalam kita ini, dan keduakan kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Ya, sekali apa yang Bapak sampaikan, menurut Bapak tadi setiap ada kasus ataupun dilema etika yang terjadi di sekolah kita, ya tentunya kita harus rumuskan terlebih dahulu, ya sekali Pak ya. Oke, kita lanjut Pak pada pertanyaan berikut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi saya coba akan klarifikasi tentang hal itu, bahwa sebagai penanggung jawab saya di sekolah ini, maka saya akan mengambil keputusan. Terlebih dahulu itu kita harus menyelesaikan hasil musyawarah bersama dengan guru kita yang ada di sekolah kita. Melihat bagaimana penyelesaian masalah yang timbul dengan asas kemanusiaan atau kekeluargaan. Ya. Nah, ketika ada kasus yang di dalamnya ada umpama dua yang menjadi dasar, yaitu unsur moral, maka saya akan meninjau terlebih dahulu kira-kira situasi yang akan terjadi akhirnya jika saya ambil keputusan tersebut. Harus saya melihat keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dan toleransi yang ada di sekolah. Ya, betul Pak ya. Jadi kita setiap mengambil keputusan itu tentunya kita harus pikirkan dulu apakah di dalam mengambil keputusan ada nilai-nilai kebajikan, tentunya kita harus pikirkan dulu Pak ya. Oke, baiklah, kita lanjut pada pertanyaan berikut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah yang biasa saya lakukan selama ini adalah kita harus melihat dulu siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Artinya saya akan melihat akar permasalahan dulu, fakta-faktanya seperti apa yang terjadi. Pada akhirnya setiap keputusan apapun yang saya ambil, kita upayakan maksimal mungkin dengan nilai-nilai kegiatan, dan kita harus berfokus kepada peserta didik kita, dan bagaimanalah kita bisa mempertanggungjawabkan hal-hal seperti itu.
Oh, iya, bisa ya. Kita hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang biasa kita lakukan ini adalah tentunya tidak luput daripada kerjasama atau berkolaborasi dengan teman, baik rekan-rekan artinya khususnya dari teman, baik dari segi rekan siswa serta ini bisa juga berkolaborasi dengan orang tua siswa dan utamanya daripada berkolaborasi dengan semua pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu. Saya sedang menentukan pengambilan sebuah keputusan. Tentunya ada berbagai hal-hal yang akan muncul. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Ya, contoh kasus biasa yang terjadi di sekolah, contohnya perkelahian. Ya. Perkelahian itu biasa kan biasa kalau ada yang terjadi di sekolah seakan-akan itu dari pihak luar baik orang tua menganggap bahwa anak ini tidak bersalah. Artinya orang tua itu dia mendukung anaknya bahwa dia adalah selalu benar, selalu berbuat benar. Ya, sehingga di situ biasa menimbulkan dilema. Nah, untuk menyelesaikan hal seperti itu jelas maka kita harus mengambil orang tua siswa tersebut dengan menghadirkan semua guru dengan kita untuk membicarakan bagaimana permasalahan anak itu masa depan. Menurut Bapak itu adalah satu tantangan di saat kita dihadapkan kasus perkelahian. Tentunya kadang kita memberikan nasihat bimbing kepada anak-anak, tapi anak-anak itu tidak mendengar dan tetap akan mengulang-ulang. Tetapi dengan itu berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Itu adalah salah satu tantangan yang Bapak hadapi pada saat mengalami di dilema etika. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa Bapak jalankan? Selama ini jelas kita memiliki hal seperti itu. Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita cepat tangkap menangani masalah hal atau kasus yang ada di sekolah kita. Tadi masalahnya itu kalau memang kita bisa selesaikan atau damaikan bersama antara guru dengan orang tua, ya tidak ada masalah, tidak perlu kita bawa ke jalur hukum. Kalau memang persoalannya kita bisa berkolaborasi kepada khususnya orang tua dengan guru kita, tidak ada masalah, kita akan selesaikan. Tetapi langkah berikutnya kalau memang ini kasusnya memang kayak berat, harus mau tidak ada istilah bisa kita selesaikan atau tujukan antara kita dengan anak dengan orang tua, maka salah satunya kita tempuh adalah tidak ada raja hukum dengan cara kita harus menyurat atau membuat undangan, membuat jadwal untuk memanggil orang tua tersebut dengan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Iya Pak, untuk dalam hal ini saat kita mengalami dilema etika di sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang dialami? Ya, itu ada ya. Semuanya karena namanya kita adalah seorang yang tidak bisa menyelesaikan satu pihak saya, kalau pimpinan bisa
menyelesaikan karena banyak hal-hal baik langsung dengan tidak bisa kita lihat. Maka yang paling berperan di sini juga selain kita sekolah adalah guru yang ada di sekolah dan semua tenaga pendidikan, khususnya wali kelas, dia yang sangat berperan untuk menangani hal seperti kasus-kasus tadi pengerjaannya. Dia lebih tahu sedikit apapun yang terjadi yang ada di sekolah ini, maka wali kelas dengan guru mata pelajaran dia lebih cenderung, dia lebih tahu karakter seorang anak itu. Jadi seperti kita harus terbuka. Kalau ada hal itu jangan kita sembunyi, kita harus melaporkan kepada pimpinan, baru kita berkolaborasi dan kita menyelesaikan bersama-sama. Ya, betul. Oke Pak, kita ke pertanyaan berikut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentunya sebagai seorang pimpinan di satu instansi, maka pertama adalah harus ada namanya tanggung jawab sangat penting, karena apapun yang ada di sekolah yang harus tanggung jawab penuh adalah kepala sekolah. Jadi tanggung jawab. Yang kedua, kata kuncinya di situ harus kita berfokus kepada peserta didik. Kenapa? Karena ujung tombak daripada keberhasilan di sekolah ada pada peserta didik. Peserta didik ini adalah sebagai generasi penerus bangsa di masa-masa depan untuk menunjukkan daripada melanjutkan daripada program bangsa ke depan. Jadi nantinya bangsa tidak ada di tangan para murid-murid sekarang. Yang terakhir barangkali ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita ini, termasuk adalah karakter yang kita tidak sangat menentukan daripada keberhasilan kita adalah pada karakter sistem. Ini barangkali yang bisa saya simpulkan kepada bisa saya simpulkan daripada pembicaraan tadi dari awal. Terima kasih. Ya, jadi pertemuan kita ini dimana saat saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Bapak mengarah pada 3 prinsip dilema etika dan 5 prinsip paradigma dilema etika dan 9 langkah mengambil keputusan. Apa yang Bapak sampaikan itu sekali dimana kita pada saat ingin mengambil sebuah keputusan tentunya tidak ada kolaborasi dan tidak semudah tidak harus kita mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak kepentingan pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Ya, terima kasih banyak Pak atas pertemuannya hari ini. Dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan Bapak Nasroni SPD. Beliau adalah pimpinan Kepala UPT SD 241 Bungapati, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik Pak, kita lanjut. Untuk hari ini keberadaan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk menjawab dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak? Terima kasih. Insya Allah bersiap menjawab sesuai dengan kemampuan kami dan keadaan sekolah kami. Kami persilakan. Oh ya Pak. Di pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, terima kasih. Jadi setiap kasus yang kami hadapi itu kami tetap mengacu kepada beberapa hal prinsip. Yang pertama itu kita mengacu ke bagaimana hasil akhir ambil keputusan yang dialami oleh anak itu sendiri. Yang kedua, tentunya kami sekolah mempunyai aturan ditegakkan dan dilakukan
kemudian terakhir itu kita harus berperilaku mengacu ke sifatnya keadilan, kebersamaan yang dipertanggungjawabkan secara unit kerja. Ya betul sekali Pak ya. Jadi setiap mengambil suatu keputusan di saat kita dihadapkan kasus, kita harus berdasarkan ketiga prinsip. Oke Pak, saya lanjut dengan pertanyaan berikut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya kasus itu sama-sama beratnya, tapi setiap masalah atau kasus maka kami mengambil keputusan itu mengacu terhadap kepada peraturan yang telah disepakati bersama, karena itu aturan harus ditegakkan dan harus dipedomani. Kemudian yang kedua, walaupun aturan telah ditegaskan, maka kita harus mengacu kepada hasil akhir yang kita putuskan terhadap keputusan diambil, apakah itu menguntungkan pihak peserta didik atau bagaimana. Saya kira itu Ibu. Iya betul sekali Pak ya. Oke Pak, kita lanjut di pertanyaan berikut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Terima kasih. Langkah-langkah atau prosedur tindakan yang kami lakukan terhadap masalah atau kasus itu, kami yang pertama sudah disepakati bersama warga sekolah, setiap kasus langkah itu segera ditindaklanjuti secepatnya, dan bila mana berkepentingan pihak sekolah, maka apabila kasus itu tidak terlalu berat, maka kita bisa digeser atau mungkin diambil waktu yang lainnya sesuai dengan tingkat kasus itu. Namun apabila kasus itu segera dan diambil alih, maka itu yang diutamakan, kita selesaikan lebih cepat, lebih bagus. Ya betul sekali Pak ya. Ketika kita dihadapkan kasus yang ringan, kita harus bertindak cepat. Ya. Ketika kita dihadapkan kasus yang lebih berat, kita membuat suatu jadwal untuk penyelesaiannya. Ya betul sekali Pak. Saya kira begitu. Ya oke Pak, saya lanjut di pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Hal yang efektif ini adalah setiap kasus itu pasti ada tingkatan-tingkatannya. Namun intinya hal yang efektif adalah setiap masalah kita berprinsip segera ditindaklanjuti, segera kita diskusikan, segera kita ambil keputusan bersama. Apabila kasus itu cukup diselesaikan oleh guru kelas, maka cukup diselesaikan di kelas itu, dan bila mana harus berdasarkan hasil musyawarah bersama, maka warga sekolah dilibatkan untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Ya betul sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak, saya lanjut untuk pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ya, tantangan itu sebenarnya ada, tapi tantangan yang kita hadapi di sekolah kami, alhamdulillah selama ini ya sifatnya masih umum-umum saja. Hanya saja kadang-kadang sebelah pihak ambil keputusan terhadap pelanggaran sekolah, misalnya kadang-kadang orang tua siswa kurang clear atau tidak menerima sesuai dengan apa yang diambilkan keputusan. Tapi kalau sekolah menuruti kemauan orang tua, maka sekolah kurang disiplin, kurang tegas untuk mengambil keputusan. Saya kira begitu. Iya, betul Pak ya.
Jadi semua itu kita lihat dari aturan sekolah dan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil Iya. keputusan. Terima kasih. Saya kira itu intinya. Silakan. Oke Pak, Ya, lanjut silakan. pada pertanyaan berikut. Adakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Untuk jadwal terhadap penyelesaian kasus itu memang tidak dibuat secara khusus, Bu. Jadi itu kasus diselesaikan sesuai dengan fakta kasus yang dialami di sekolah itu. Katakanlah misalnya anak selalu terlambat, maka kami sudah sepakat warga sekolah diselesaikan oleh guru itu sendiri. Hanya misalnya ada kejadian perkelahian, maka melihatkan sekolah hasil keputusan yang terbaik diambil oleh sekolah seperti apa harus berdasarkan diskusi dari warga sekolah dan seterusnya, apakah perlu melibatkan orang tua atau pengasuh dan seterusnya, tergantung kepada kasus yang dihadapi oleh peserta didik kami. Iya, menurut Bapak ketika itu kasus ringan kita langsung tindak lanjuti. Selesaikan di tempat Iya. itu, diselesaikan oleh guru itu sendiri dan seterusnya. Ya, oke, betul Pak. Oke Pak, lanjut pada pertanyaan berikut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, terima kasih Bu. Jadi kami sudah sepakat setiap kasus itu tidak ambil secara sepihak kami sebagai kepala sekolah, dan mungkin hasilnya lebih baik. Jadi kasus seperti apa yang minimal itu diselesaikan secara kekeluargaan warga sekolah, dan bilang mana itu lebih berat lagi atau melibatkan yang lebih berbahaya, maka kami melibatkan oleh pengurus komite, misalnya pengawas dan dinas-dinas terkait. Kira begitu yang kami lakukan di sekolah kami. Ya, oke Pak. Pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ya yang dapat Bapak petik dari pengalaman pada saat Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Jadi sebelumnya saya sebagai kepala sekolah SD 241 Bungarmati, terima kasih kepada Ibu. Ibu merasa kami terbantu atau menghidupkan atau menggugah selama ini kasus. Saya anggap ini kasus biasa-biasa, ternyata kasus itu dengan adanya Ibu wawancara, maka setiap prosedur itu kami kedepannya harus ada langkah-langkah seperti apa kalau kasus ini sesuai dengan bobot yang dialami oleh anak itu. Intinya tetap kita mengacu kepada peraturan yang disepakati bersama, dan alhamdulillah kita setiap yang Ibu tanyakan, kami pembelajaran kami petik adalah bagaimana kami mengajak berpikir, mindset pola pikir kami dalam hal penyelesaian mengacu kepada nilai akhir yang kami putuskan bersama Ibu sendiri demi masa depan siswa. Kemudian harus berprinsip mengacu ke yang sifatnya keadilan terhadap keputusan yang kita ambil selama ini. Kemudian berprinsip kepada bagaimana melihat kepada peserta didik itu di masa depannya, dan kami tentunya bagaimana mengambil keputusan sebagai kepala sekolah dipertanggungjawabkan setiap langkah keputusan yang kami berikan kepada peserta didik. Intinya bagaimana supaya peserta didik itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan terhadap peserta didik itu sendiri demi masa depannya yang lebih baik. Iya, betul sekali ya Pak yang Bapak sampaikan.
sampaikan tadi, dari wawancara kita setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin bisa Bapak merefleksikan bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan wawancara. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, Ibu mau silaturahmi seperti ini keadaan kami, dan dengan adanya Ibu bertanya tadi, insya Allah kami akan membuat sejenis langkah-langkah teknik penyelesaian itu, mulai dari apa, kemana, seperti solusinya seperti apa. Maka Ibu, kami merasa terbantu. Oh iya, ternyata kasus itu sudah diidentifikasi, solusi itu melibatkan beberapa pihak-pihak. Maka saya sangat senang sekali. Dengan ini mohon maaf ini Bu, saya sebagai kepala sekolah seperti ini keadaan kami dan keberadaan kami, saya berikan jawaban sesuai dengan hal yang terjadi di sekolah kami, hanya seperti begitu yang kami lakukan selama ini. Mudah-mudahan Ibu sesuai dengan, mungkin ini terkait dengan tugas Ibu, dan saya merasa terbangga kami Ibu datang sebagai tamu. Ternyata Ibu ini adalah sangat membanggakan di wilayah kami, khususnya di bidang pendidikan. Ibu adalah terpilih atau lolos sebagai guru penggerak. Ini hal yang sangat luar biasa. Bahkan kami merasakan seandainya saya, mungkin katakanlah betapa beratnya, dan kami memang sangat sulit Bu. Kami saja membayangkan betapa sibuknya, tapi ini demi masalah pendidikan. Saya kira Ibu harus gigih, ulet, tekun, dan mudah-mudahan sebagai nilai ibadah khususnya di bidang pendidikan. Saya kira itu Bu yang saya sampaikan. Ya, suatu refleksi yang luar biasa Pak ya. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentunya itu kita dihadapkan dengan berbagai kasus-kasus, maka timbullah pengambilan keputusan. Dan situ ada dua pilihan antara aturan dan nilai-nilai kebajikan. Iya, iya. Iya Pak, terima kasih pada pagi hari ini Bapak menyempatkan waktunya untuk wawancara. Sampai di sini pertemuan kita saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat berjuang.